Halo, selamat datang kembali dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi teman-teman, kembali lagi di tutorial kita terkait pembuatan aplikasi persediaan. Jadi jika teman-teman mengikuti pembuatan aplikasi untuk pencatatan persediaan kita Sit Pintar V01, itu sudah memasuki part yang ke-8 untuk seri kali ini. Jadi di part ini kita akan melanjutkan kembali pembuatan laporannya. Jadi ini hanya fokus kepada laporan lagi teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, terlebih dahulu di subscribe dulu ya teman-teman, supaya tetap update video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut, kita buka file latihan kita yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi di sini ada dua file yang kemarin kita gunakan. Jadi satu file yang sudah jadi, kemudian satu file latihan kita. Nah, di file latihan kita ini sebelumnya di part ke-6 kita sudah membuat untuk formula laporan, jadi rekapan dari item. Jadi ini otomatis akan mengambil nantinya di sini. Nah, sekarang di video kali ini kita akan mengisi mitra teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita akan mengisi otomatis saldo awal, kemudian penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari hutang piutang mitra kita. Jadi ini ada kode mitra itu ada dua. Jadi ada supplier, ada customer, atau tipenya itu ada piutang, ada hutang. Nah, di saldo awal di sini ada dua. Saldo awal yang pertama ini akan diisi secara manual supaya menambahkan di sini teman-teman. Kemudian di saldo awal di yang kedua ini kita akan memberikan formula. Jadi formula yang pertama kita buat ini formulanya cukup sederhana, hanya menjumlah transaksi saja. Di mitra ini teman-teman berikan nama dulu di sini. Di bagian mitra adalah misalkan di sini TRX Mitra 2. Kita coba dulu ini TRX Mitra 2, TRX underscore Mitra 2. Kemudian di total ini kita beri nama di sini TRX underscore jumlah. Oke. Nah, sekarang teman-teman perlu diperhatikan dulu bahwa di sini aturan pengisiannya kita ini kan sudah ada contoh. Pengisiannya kita perlu dipahami bersama jika yang di sini adalah kas tunai. Jadi ini perlu juga pemahaman user terhadap penginputan di aplikasi kita. Kalau misalkan di sini ini kan kemarin kita hanya isi asal-asal isi saja. Kalau di sini adalah kas tunai atau penjualan tunai. Kalau penjualan tunai di sini kan berarti bukan suppliernya, kita kosongkan saja. Nah, sekarang di sini ada pembelian. Pembelian di sini ada pembelian, kemudian akunnya adalah hutang. Berarti ini adalah pembelian kredit teman-teman. Jadi ini adalah pembelian kredit. Karena pembelian kredit maka otomatis butuh kode supplier. Kemudian di sini kita ada pembelian tunai. Ini tidak perlu teman-teman, kita hapus lagi. Kemudian ada penjualan tunai. Di sini coba kita ganti ke penjualan. Kemudian tipenya adalah piutang karena ini penjualan kredit. Nah, di sini adalah kita isikan kode C001. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya. Nah, sekarang di sini kita akan mulai menjumlahkan di TRX Mitra 2 ini. Jadi di sini ada yang kita buat di formulanya kode in dan out. Kode in itu adalah menambah, kemudian kode out adalah mengurangi, teman-teman. Oke, apa yang ditambah, apa yang dikurangi? Berarti kalau penjualan berarti kemudian kodenya in berarti menambah piutang. Kemudian kalau misalkan ada penerimaan uang, di sini ada terima, berarti out di sini berarti itu adalah mengurangi piutang si customer, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu mitra. Kita perbesar sedikit ya. Oke, seperti ini teman-teman.
Nah, sekarang untuk saldo awal sama dengan, jadi kita akan buat dulu logika awalnya. Logika awalnya itu jika, jadi if logical testnya adalah D7 sama dengan piutang. Jadi jika D7 sama dengan piutang, nah logikanya adalah jika ini adalah piutang untuk tipenya, maka formula yang akan kita masukkan di sini atau yang akan kita jalankan adalah sum if. Kita akan memerintahkan Excel untuk menjumlahkan jika. Jadi sum if range-nya adalah transaksi transaksi mitra 2. Jadi di sini ada transaksi mitra 2, TRX mitra 2, kemudian kriterianya adalah 2. Jadi di sini ada 2, kemudian saldo awal berarti yang masuk dulu, jadi 2, dan tanda kutip kemudian in menandakan penambahannya dulu, penambahan piutang dulu, penambahan piutangnya, kemudian dan kodenya C001 di sum range-nya itu adalah TRX jumlah. Oke. Seperti ini, kita enter dulu. Kemudian kita tutup dulu, kemudian kita berikan 0 dulu, kita cek dulu di sini. Yes saja. Nah, kita cek dulu formula yang pertama kita buat dulu ini masih pengujian dulu. Jadi kita coba di transaksinya. Di transaksinya ini di bagian ini kan tidak muncul karena lewat dari tanggal yang kita tentukan. Kita coba ambil saja dulu, masukkan. Di sini harusnya ada 1 in C001. Kalau 1 di sini berarti bukan saldo awal. Kalau misalkan saldo awal harusnya di sini adalah, jadi di sini adalah periode sebelum yang kita pilih, teman-teman ya. Di sini harusnya adalah 2 in C001. Maka yang diambil adalah TRX jumlah. Kita akan cek di mitra, masuk teman-teman ya. Jadi kita ubah dulu formatnya ke accounting saja. Hilangkan desimalnya ya. Jadi ini sudah benar teman-teman untuk 23.400 menjumlahkan C001. Kemudian kita edit kembali formulanya teman-teman ya. Sini kita hapus dulu. Jadi yang pertama sudah menjumlahkan. Setelah menjumlahkan dengan yang masuk, saldo awal yang masuk, kemudian kita harus kurangi dengan saldo awal yang keluar. Jadi sum if buka kurung, kemudian nama kolomnya TRX mitra 2. Jadi di sini TRX mitra 2. Kemudian kriterianya tetap sama 2, dan karena 2 itu adalah kode untuk saldo awal. Kemudian kita berikan tanda kutip 2 kali, kemudian out atau pengurangannya. Out, kemudian dan kita gabungkan dengan B7 kode customernya. Setelah itu koma, sum range-nya ini kita masukkan TRX. Kita masukkan di sini TRX jumlah kembali. Ini adalah formula yang kita buat jika mengikuti bahwa D7 ini adalah piutang. Jadi ini jika D7 adalah piutang, maka kita akan mengurangkan antara saldo awal piutang yang masuk, kemudian dikurangi dengan saldo awal pengurangan piutang. Hasilnya akan masuk ke saldo awal sini. Oke. Kita coba dulu teman-teman, yes. Kita coba dulu, kita ganti di transaksinya. Ini hanya simulasi saja, kita penggantian. Kemudian di sini kita ada terima utang. Jadi di sini bahasanya adalah terima utang teman-teman ya. Kita anggap bahwa ini terima.
Dan di sini adalah otomatis kalau dia terima berarti di sini secara tunai dulu. Kita cek dulu di mitranya, ini ada dua out C001, cek ke mitra minus 23.400. Oke. Sejauh ini sudah aman teman-teman ya. Kita buat satu transaksi lagi supaya kita bisa menguji formula kita. Ini di copy saja. Oke, kita copy saja di sini teman-teman, transaksi yang di atasnya. Kita ubah sedikit, di sini ada 7 misalkan ya. Nah, di sini yang di awal ini adalah kita anggap di sini adalah penjualan. Jadi penjualan kredit karena syaratnya harus piutang kalau misalkan mau mengisi kode mitra. Kita cek di mitranya, harusnya itu 23.400 dikurang 18.200, hasilnya 5.200. Oke, sudah benar teman-teman. Sekarang kita lanjutkan kembali formulanya untuk saldo awalnya dulu. Jadi kita hapus satu kurungnya. Oke, satu saja. Kemudian jika salah, berarti kalau salah ini adalah hutang, kodenya tipenya adalah hutang, berarti sum if. Jadi sum if transaksi underscore mitra 2, 2 dan jadi di sini ada 2 dan kita ambil dulu. Oke, sebentar ya teman-teman, kita akan masukkan di sini. Sorry, kita hapus dulu jika salah ini. Sorry, jika salah kita nolkan dulu. Yes. Kita akan ganti copy, coba copy di sini di bagian hutang yang bertipe hutang. Oke, rumusnya kita hanya copy saja S001. Kita cek dulu di transaksi. Kita akan ubah di sini. Ini harusnya adalah pembelian, kita anggap sebagai pembelian. Kemudian di sini adalah hutang karena pembelian kredit. Kodenya di sini adalah S001. Kemudian di sini adalah ya, kita stop dulu di sini, kita cek dulu. Oke, ini belum masuk teman-teman. Tipenya adalah pembelian. Di sini adalah 2 in S001. Mitra, kemudian kita cek formulanya. 2 in harusnya di sini adalah 2 in 001. Oke, kita hapus dulu. Sorry, di sini kita hapus saja untuk if-nya. Kita gunakan sum saja. Kita coba enter. Berarti di sini 23.400. Jadi ini mengikut di kodenya teman-teman. Nah, 18.200 ini adalah, sorry, di sini ada 18.200. Jadi saya tidak mengikut lagi di contoh yang sudah kita buat. Kita akan modif sedikit teman-teman ya. Di sini untuk outnya ini, di sini ada saldo awal masuk itu 23.000, yang keluar ini yang keluar 18.200. Masuk ke 18.200, kemudian ini 23.400. Oke, coba kita copy dulu ke bawah, kita lihat hasilnya. Oke, ini 0. Oke, nah
kita akan ganti transaksi yang di bawahnya ini, terima utang, kita anggap di sini adalah pembayaran, bayar hutang pakai uang cash. Di sini adalah S001, jadi harusnya di mitra itu 5.200 sisa hutang kita. Oke. Sampai di sini sudah benar teman-teman ya. Sekarang di penambahan ini di formulanya, sorry belum selesai juga. Kita ambil saja copy dulu yang di sini teman-teman, yang kita sudah hilangkan if-nya, paste. Kemudian ini kita paste juga. Lalu di formula yang di sini kita tambahkan dengan saldo awal. Oke. Jadi ini formulanya kita update dulu. Terserah teman-teman copy dari mana, kita update dulu untuk saldo awal. Jadi kalau misalkan saldo awal hutang di sini ada 5.000, akan jadi 10.200. Oke, sudah jalan teman-teman. Sekarang penambahan di sini berarti penambahan piutang, kemudian penambahan hutang. Nah, rumusnya ini adalah, jadi formulanya adalah sama dengan sum if range-nya ini adalah tetap TRX mitra 2, TRX mitra 2, kriterianya adalah, di sini kriterianya kita ambil 1 dan, jadi 1 dan kodenya 1 adalah periode berjalan, kemudian in dan, karena itu adalah penambahan yang masuk atau menambah piutang atau hutangnya, kemudian dan sum range-nya itu kita tambahkan lagi dan C001 atau kodenya, dan sum range-nya ini adalah tetap TRX jumlah seperti ini. Kita enter, copy saja ke bawah teman-teman. Setelah di copy semua ke bawah, nah di sini ada 36, ini ada 36.000 teman-teman muncul. Kita akan cek dulu di transaksi dari mana 36.000-nya. Oh, ini ada 36.000 yang kita buat pembelian secara kredit teman-teman. Atau kalau misalkan di sini ada retur penjualan, retur jual, kemudian retur jual. Di sini kita ganti dengan penjualan. Kemudian di sini adalah piutang, kan tidak mungkin hutang di sini teman-teman ya. Ini secara usernya juga perlu memahami. Jadi di sini adalah piutang. Di sini harusnya C001. Nah, kita cek dulu mitranya. Nah, di sini ada penambahan piutang. Jadi ini sudah berhasil teman-teman, karena sama-sama muncul sesuai dengan kode. Selanjutnya pengurangan, teman-teman sisa copy saja formula yang ada di penambahan, kemudian teman-teman pastekan, kemudian edit, ganti kata in dengan out atau yang keluar teman-teman, kemudian enter. Kita copy saja kembali ke bawah. Oke, ini di copy paste biasa saja teman-teman ya. Nah, lalu di saldo akhir sama dengan saldo awal, kita tambah dengan penambahan dikurangi dengan pengurangan. Lalu teman-teman enter, copy ke bawah. Oke. Nah, sekarang di bagian akhir di sini teman-teman bisa buat total. Di sini ada total. Di formula ini
tambahkan untuk totalannya sama dengan sum kita jumlahkan ke atas untuk saldo awalnya, enter. Lalu kita copy ke samping, paste. Ini adalah total piutang. Oke, kemudian di bagian bawah kita akan buat total hutang. Jadi sama dengan sum. Ini formula sum biasa saja teman-teman ya. Kita blok dulu ini saldo awal semua, enter. Kita paste di sini. Nah, total hutangnya ini 10, saldo akhirnya itu 10.200. Sekarang kita coba buat C002 atau mitra 2. Ini sebenarnya tipe walaupun tidak diisi tidak masalah sebenarnya teman-teman ya, karena di formula kita ada sedikit yang kita ubah, lebih simpel lagi, kita hilangkan piutang dengan hutangnya. Jadi sebenarnya banyak cara teman-teman yang bisa dilakukan supaya teman-teman bisa memperoleh hasil yang diperoleh. Jadi ini membuktikan bahwa formula yang kita gunakan ini agak beda dengan yang saya gunakan di sini, tapi hasilnya tetap sama teman-teman. Jadi tetap hasilnya adalah ini tetap sama dengan yang kita peroleh. Sekarang kita coba buat transaksinya untuk customer ya. Saya copy saja. Ini kita ganti di tanggal 4 misalkan. Di sini ada penjualan, tetap sama penjualannya, tapi di sini kita ambil mitra 2. Jumlahnya juga sama 36. Kita cek dulu. Nah, ini secara otomatis teman-teman masuk. Jadi total piutang kita ada 72.000. Selanjutnya coba kita buat pelunasan transaksinya. Kita copy saja. Di sini adalah bayar terima utang. Kemudian di sini masuknya ke bank, uangnya masuk ke bank dari C002. Ini tidak usah diisi kalau penerimaan, kita kosongkan saja. Lalu di sini kita masukkan berapa yang kita terima, misalkan 20.000. Oke. Di menu, di mitra kita cek. Di sini ada pengurangan teman-teman. Oke, jadi ini sudah berhasil teman-teman. Kita sudah selesaikan untuk rekap mitranya, untuk membuat totalan secara otomatis untuk hutang piutang mitra kita. Jadi ini teman-teman cukup simpel saja untuk formulanya. Nanti teman-teman jika ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan kembali. Bisa bertanya ke kolom komentar atau kita bisa diskusi via WhatsApp teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kelanjutan dari pembuatan file latihan sheet pintar kita. Nanti kita akan lanjutkan di part 9-nya nanti. Jadi di part 8 ini kita sudah buat laporan untuk rekap mitra. Jadi jika item sudah dibuat secara otomatis, kemudian mitra juga sudah jadi secara otomatis. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.